Kalau kita nyebut pemuda atau remaja gitu ya, itu usia berapa sebenarnya yang disebut sebagai masa muda? Terjadi perbedaan kalau kita lihat psikologi gitu, terutama psikologi barat, ada yang menyebut angka 12 to 21, 12 sampai 21. Bahkan ada yang menambah ya 12 to 25, 12 sampai 25. Nah, di kalangan para pengampu kebijakan itu juga ada perbedaan. Ada yang menyebut yang namanya masa muda atau pemuda itu ya usia 15 sampai 30. Ada yang menyebut 15 atau bahkan 17 sampai 35 dan seterusnya. Mana yang paling tepat? Satu di antara pendapat yang menarik adalah bahwa, dan ini kalau kita melihat ke kacamata Islam, ini lebih, bagi saya ini lebih pas ini. Disebut remaja atau memasuki masa muda yang sebenarnya ketika seorang anak itu menginjak usia baligh. Ya kan? Kalau dia belum baligh, kan dia belum terkena taklif syar'i, belum terkena beban tanggung jawab agama, maka dia masih disebut sebagai tufulah atau masa anak-anak. Begitu seorang anak itu baligh, entah usia 10 mungkin, atau 11, atau 12, atau 13, atau 14, maka begitu dia baligh, entah karena kalau perempuan yang keluar darah haid, atau entah karena mimpi basah yang secara umum dialami oleh para anak lelaki, maka saat itulah dia sudah memasuki usia mudanya, usia tanggung jawabnya. Jadi masa muda itu ya permulaan tanggung jawab, yang itu secara agama yaitu dimulai dengan datangnya tanda baligh bagi seseorang itu, bagi anak itu. Sampai kapan? Sampai ketika dia berusia arba'una sanah, 40 tahun. Ibnu Katsir di dalam satu di antara tafsirnya ketika menerangkan ayat Allah Ta'ala, ayat ke-15 surat Al-Ahqaf, itu Ibnu Katsir berkomentar begini. Sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa, maksudnya dewasa ini apa? Yaitu ketika dia telah kuat dan dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, kan ada di ayat itu mencapai usia 40 tahun. Kata Ibnu Katsir, akalnya telah sempurna dan pemahamannya telah utuh. Sebagian ulama mengikuti pendapat ini bahwa masa muda itu ya dari begitu anak ini baligh sampai usia 40 tahun. Inilah masa muda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan syabab. Apa itu syabab? Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.